Misda NPM 19621033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menulis surat lamaran pekerjaan untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran menulis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Ya, semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, siapa yang sebelumnya sudah tahu mengenai surat lamaran pekerjaan ya? Karena kita udah nggak asing lagi mendengarnya surat lamaran pekerjaan. Udah ada yang tahu? Yap, oke. Jadi untuk surat lamaran pekerjaan ini itu merupakan surat pekerjaan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, dan instansi tertentu. Nah, dari surat lamaran pekerjaan ini sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Kemudian yang kedua juga sebagai media alat komunikasi. Kemudian yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Nah, surat permohonan ini juga memiliki dua jenis, yaitu yang pertama berdasarkan jenis pembuatannya. Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Kemudian yang kedua surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Kemudian surat lowongan pekerjaan yang berdasarkan informasi. Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Kemudian yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain atau teman. Kemudian yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Kemudian surat lamaran pekerjaan ini sendiri memiliki isi dan sistematikanya. Yang di sini ada dibagi tiga, yaitu isi surat lamaran pekerjaan, sistematika, dan aspek-aspek pentingnya. Isi dari surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seseorang pelamar pekerja agar diterima bekerja di tempat yang dilamar atau yang diinginkannya. Kemudian sistematika dalam penyusunan surat lamaran ini ada beberapa. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, ini sangat penting ya untuk diketahui. Kemudian yang kedua, lampiran dan hal. Kemudian yang ketiga ada alamat suratnya. Kemudian ada salam pembuka, alinea pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan tanda tangan dan nama terangnya. Kemudian untuk tempat dan pembuatan suratnya, tempat dan pembuatan surat ini ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat ya. Kemudian yang kedua ada lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam, nah itu tidak bisa disingkat. Kemudian angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran 4 lembar. Hal pemberitahuan. Kemudian yang ketiga ada alamat surat. Alamat surat ini yang pertama ada tidak menggunakan kata kepada. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Kemudian yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Kemudian yang keempat ada tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Kemudian yang terakhir tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contohnya yang terhormat manajer sukses mandiri Jalan Muhammad Yamin nomor 02 Kalibata Jakarta. Yang keempat, salam pembuka. Di sini setelah kata dengan hormat gunakan tanda baca koma. Contohnya dengan hormat, koma, berdasarkan titik-titik. Kemudian untuk alinea pembukanya yaitu
Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membaca tidak tersinggung. Dan di alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri seseorang. Kemudian ada isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Yang pertama ada identitas, maksud dan tujuan kita melamarnya, kemudian menyatakan lampiran. Kemudian ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerja kepada instansi yang dituju. Kemudian ada salam penutup. Salam penutup menjadi sangat penting sebagai bentuk etika, sopan santun dan penghormatan. Kemudian ada yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Nah, tanda tangan ini diletakkan di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya disertakan dengan nama lengkap. Selanjutnya berikut ada contoh surat lamaran pekerjaan. Bisa dilihat di sini bahwa untuk alamatnya, tanggal dan tempatnya itu terdapat di pojok kiri atas. Semarang 12 November 2008. Kemudian menyebutkan hal lampiran yang terhormatnya dengan hormat berdasarkan iklan, ini berdasarkan iklan, kemudian identitas, isi, kemudian penutup dan tanda tangan. Kemudian dalam surat lamaran pekerjaan juga memiliki aspek-aspek penting. Apa saja aspeknya? Nah, aspeknya yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum atau tesis ya, dan argumentasi. Pernyataan umum atau tesis ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara untuk argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum tadi. Untuk simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan, yaitu simpulan sistematika dan unsur-unsur surat didapat dengan menggali informasi dengan surat lamaran. Informasi yang didapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta dalam pembuka dan penutup. Iya, itu tadi penjelasan mengenai surat lamaran pekerjaan. Untuk anak-anak, apakah ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, yang belum dimengerti? Silakan ditanya ya. Ya, kalau misalnya semuanya sudah paham, berarti Ibu anggap hari ini materinya selesai. Baiklah, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.